Kopi Juju, enak dan harganya terjangkau. Cat, bagus. Kak Cindy silakan istirahat dulu di sana. Mari saya periksa sebentar. Kak Cindy, ini kopinya. Yan Kiki, posisi asisten ini adalah milikku, jadi bersiaplah untuk angkat kaki. Kamu ingin membuatku kepanasan sampai celaka, ya? Tidak mungkin. Aku sudah meminta kedai kopinya membuatnya dengan suhu rendah. Kamu bilang ini suhu rendah kan? Baiklah. Maafkan saya, Kak Cindy. Saya benar-benar tidak tahu kalau kopi ini sangat panas. Apa yang terjadi? Sutradara Y, saya. Yan Kiki, pekerjaan kecil begini saja tidak bisa benar? Yan Kiki, mungkin kamu hanya melihat karena Kak Cindy kaya dan karirnya bagus, kamu jadi iri hati, ya? Lagi pula gajimu sebulan cuma $3.000 saja. Aku tidak begitu. Jangan menuduh sembarangan. Mulai sekarang, orang miskin seperti dia jangan sampai ada lagi di lokasi syuting ini, dasar gadis pekerja rendahan yang tak punya malu. Kopi ini pasti sudah ditukar oleh seseorang. Aku hanya bekerja dengan jujur di sini. Mengapa kalian harus menghinaku seperti ini? Sutradara Y, orang seperti dia ini, ada atau tiadanya dia di dunia tidak akan ada yang peduli. Dia bahkan tak layak disebut manusia. Cepat pergi. Sampah. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kalian melakukan ini padaku? Kamu mau tahu alasannya? Iya, aku ingin tahu kenapa. Biar aku beritahu kamu. Kamu itu cuma gadis pekerja rendahan, tidak punya uang maupun kekuasaan, tidak ada yang peduli kalau kamu tiada. Kak Hesa, kalian boleh mengusirku, tapi berikan dulu gaji 1 bulan ini kepadaku. Uang? Masih untung aku tidak menyuruhmu membayar biaya pengobatan. Pergi sana. Halo pemilik sewa. Halo Pak pemilik rumah. Pak pemilik rumah, bukan aku. Kalau tidak punya uang, tidurlah di bawah jembatan. Tempatku ini bukan rumah penampungan. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Setelah saya menerima gaji, saya akan langsung membayarnya. Pergi sana. Malas sekali bicara dengan orang miskin sepertimu. Pengemis dari mana ini? Cepat pergi. Iya, rakyat jelata. Si miskin, pengemis. Apa yang kalian lakukan? Nona muda. Nona muda, makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Mas, bercandanya tidak lucu. Apa yang saya katakan itu benar. Nama saya Liu Huan, saya pelayan ayahanda. Dulu ayah Anda dijebak oleh orang jahat, hingga terpaksa meninggalkan Jiang Cheng. Sekarang, dia sudah menjadi sosok yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Silakan lanjut membual. Dia meminta saya mencari Anda, hanya untuk menebus segala kekurangan selama tahun-tahun ini. Ayah Anda sudah semakin tua. Dia ingin memberikan perusahaan yang didirikannya, Shengxi Group, untuk dikelola oleh Anda. Mas, Anda sungguh orang terbaik yang pernah saya temui. Tapi, apa yang Anda katakan terlalu mustahil? Halo? Ya, saya mengerti. Ini adalah kartu nama saya, dan satu lagi kartu emas eksklusif.
Anda bisa menggunakannya dimanapun di Jiangcheng untuk menikmati fasilitas VIP tanpa batas saldo, tanpa batas saldo, tanpa batas saldo. Saya harus pergi karena ada urusan mendadak, hubungi saya kapan saja. Dasar pekerja sampah. Gadis pekerja sampah. Apa aku tidak salah lihat? Orang miskin sepertimu ternyata bisa makan di restoran Junhai? Katakan saja, apakah kamu baru saja menjadi wanita simpanan pria itu? Kenapa melotot? Jangan pikir aku tidak tahu. Sampah sepertimu hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk bisa datang ke restoran mewah ini. Kamu Segelas air ini adalah balasan karena kamu menyiram kopiku. Dan tamparan ini adalah mewakili ibumu untuk memberi pelajaran pada mulut sampahmu. Dasar anak tak dididik. seseorang kemari, tolong. Ada apa Kak Cindy? Cepet lap ini. Bagaimana bisa restoran Junhai membiarkan gadis pekerja ini masuk ke sini? Kamu hanyalah gadis pekerja rendah. Beraninya kamu menyinggung Kak Cindy? Semua yang datang ke Junhai adalah tamu terhormat. Atas dasar apa kamu menghinaku? Kamu lihat ini. Atas dasar apa? Hanya karena kamu membawa kartu permainan murahan ini dan mencoba menipu di sini. Kamu bicara sembarangan. Ini jelas-jelas kartu emas tertinggi. Aku tidak pernah mendengar tentang yang namanya kartu emas tertinggi. Gawat. Kakak belum bayar. Dia malah meninggalkan kartu ini. Manajer bilang ini kartu mainan. Apa aku sedang ditipu? Tamatlah aku. Kali ini aku benar-benar dipermalukan. Kamu segera pergi dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Tunggu. Sebelum pergi, lunasi tagihan ini. Aku akan gesek kartu. Apa kamu cari masalah? Sudahlah, orang miskin sepertimu, sepertinya isi dompetmu sangat kosong. Begini saja, berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Maka makan malam ini aku yang bayar. Sombong sekali. Sombong sekali bicaramu. Wah, Bapak Zhao, bagaimana Anda sempat datang ke sini hari ini? Bapak Zhao, Anda. Nona Cindy, Nona Yan ini adalah tamu kehormatan kami di Junhai. Tindakanmu ini, bukankah sudah keterlaluan? Si miskin ini datang untuk makan gratis, Anda juga mendengarnya sendiri? Apa? Sekarang Junhai sudah berubah menjadi panti asuhan pengemis? Benar sekali, Bapak Zhao, wanita ini. Dasar bodoh, tutup mulut busukmu itu. Nona Yan adalah tamu utama kami. Bisa menyambutnya makan di Junhai, merupakan kehormatan terbesar bagi kami. Apa? Nona Yan, sesuai instruksi dari Kepala Pelayan Liu, mengenai jamuan Anda di sini, saya kurang menyambut dengan baik. Mohon dimaafkan. Bapak Zhao, tindakanmu ini benar-benar tidak menghargai saya. Hargamu tidak ada artinya sama sekali. Hanya pemilik kartu emas tertinggi di Junhai yang merupakan klien terbesar kami. Klien seperti ini bisa dihitung dengan jari di seluruh negeri. Nona Yan, saya benar-benar bodoh tidak mengenal orang hebat. Tolong anggap saya ini sampah dan lepaskan saya kali ini. Karena kamu suka memanggilku pekerja rendahan, kalau begitu menurutku, kamu juga harus merasakan kebahagiaan menjadi pekerja rendahan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Industri perhotelan di seluruh negeri akan memblokirmu selamanya. Satu pesan untukmu. Bekerjalah dengan gigih, tapi hiduplah dengan rendah hati. Lagi pula, aku tidak ingin melihat orang yang tidak tahu malu di sini. Kamu Silakan pergi. pekerja rendahan, jangan mengira setelah ada pria yang membiayaimu, kamu bisa melawanku. Ternyata kartu ini benar-benar asli. Nona Yan, sesuai instruksi dari Kepala Pelayan Liu, aku akan mengatur kamar terbaik. Mulai malam ini, Anda tinggallah di sini dulu. Tunggu sebentar. Bisakah Anda mengantarkan saya ke suatu tempat? Tentu saja bisa. Ini adalah kehormatan bagi saya. Bibi, aku membelikan buah untuk Anda.
Bibi, apa maksud Anda dengan ini? Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di rumahku. Terakhir kali kamu datang ke sini, kamu membuat seluruh keluarga kami menjadi bahan tertawaan kalangan kelas atas. Tapi, aku adalah kekasih Shouting. Dia sudah berjanji akan menikahiku. Menikahimu? Kamu hanyalah seorang gadis pekerja, sama sekali tidak pantas untuk putraku. Sebelum aku meledak marah, cepat tinggalkan putraku. Kamu benar-benar tak tahu malu ya. Lihat saja dirimu sendiri, statusmu begitu rendah. Kamu tidak akan bisa memberikan Kak Shouting bantuan apapun dalam kariernya. Kalau aku jadi kamu, lebih baik aku pergi mencari tempat untuk tiada saja. Siapa kamu? Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Hu Xueqing, baru saja kembali dari luar negeri, tumbuh besar bersama Su Shouting sejak kecil, kami adalah teman masa kecil. Kepulanganku kali ini adalah untuk mendapatkan Su Shouting kembali. Hu Xueqing adalah putri dari keluarga kaya raya. Ia berasal dari kalangan terhormat. Tidak bisa dibandingkan dengan dirimu, si gadis pekerja rendahan ini. Kalian bicara sebanyak ini? Bukankah hanya ingin aku meninggalkan Shouting? Supaya dia bisa bersama wanita ini. Ucapanmu benar sekali. Hu Xueqing bilang, dia akan melamar Su Shouting di Hotel Crown. Pada saat itu dia akan memberikan 5 juta dolar. Beserta 1 unit apartemen mewah di Shengxi Real Estate sebagai mahar. Semua ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Shengxi Real Estate? Bukankah itu bisnis yang menurut kepala pelayan Liu ingin diserahkan kepadaku? Xueqing, ayo kita belanja. Jangan buang waktu dengan orang rendahan ini. Kiki, Shouting. Kamu akhirnya kembali juga. Aku sangat merindukanmu. apa boleh buat? Bisnis perusahaan sangat sibuk, persaingan industri sangat sengit. Demi masa depan kita, aku harus bekerja keras. Tadi aku bertemu dengan seorang gadis yang bernama Hu Xueqing. Ibu bilang, Hu Xueqing? Dia memang menyukaiku, tapi aku tidak punya perasaan padanya. Aku hanya mencintaimu seorang. tapi dia adalah putri dari keluarga kaya dan sangat serasi dengan keluarga Su. Gadis bodoh? Berpikir yang tidak-tidak lagi ya? Apa kamu masih belum mengenalku? Soal hubungan kita, ibuku hanya bisa memberi saran saja. Kamulah wanita pilihanku. Aku tidak akan pernah berpisah darimu. Sepertinya Shouting benar-benar mencintaiku. Seandainya aku benar-benar putri orang terkaya, aku bisa membantu karier Shouting menjadi jauh lebih sukses. Nona muda, Presiden Yan, memang benar adalah ayah Anda. Baiklah kepala pelayan Liu, saya mengerti. Akan saya hubungi lagi jika ada sesuatu. Tidak disangka, orang terkaya Yan Xiaoming ternyata benar-benar ayahku. Aku kaya mendadak. Kak Cindy, Jaguar yang baru saja diluncurkan ini tidaklah murah loh. Apa kakak sudah memikirkannya? Tentu saja. Aku baru saja berdiskusi dengan sutradara Ye tentang drama produksi besar. Bayarannya mencapai 9 angka. Asalkan kamu menyukainya, jangan ragu, beli saja semuanya. Kak Cindy, kakak baik sekali padaku. Nona Yan, bagaimana menurut Anda dengan mobil ini? Kamu lagi... Kak Cindy, kamu kenal dia? hanya asisten kru kecil di lokasi syuting. Karena satu kalimatnya menyinggungku, aku mengusirnya. Wah, cepat sekali kamu menemukan pekerjaan baru. Tapi menjual mobil itu butuh keahlian khusus. Maaf ya, aku harus membuatmu kecewa. Aku kesini untuk membeli mobil. Yan Kiki, dengan penampilan miskinmu ini, apa kamu layak membeli mobil? Jangan-jangan ini pemberian pria tua yang memeliharamu itu ya? Jika Su Shouting tahu tentang ini,
Lihat saja bagaimana kamu menjelaskannya nanti. Pergi sikat gigi kalau mulutmu bau. Biar ku beritahu ya, walaupun Shouting putus denganku, dia tidak akan pernah menyukai wanita mata duitan sepertimu. Beraninya kamu memfitnahku. Kesini kalian. Kak Cindy sudah datang? Kenapa repot-repot datang langsung? Pak Kang, apakah ini staf kebersihan baru yang disewa dealer mobil VW? Kenapa aromanya bau sekali ya? Entah pekerja dari mana, saya tidak mengenalnya. Kalau begitu kenapa sampah ini belum diusir? Saya datang ke sini untuk membeli mobil. Kamu pikir dengan membawa kartu mainan bisa mengaku ingin beli mobil? Sekalian saja bilang kalau toko ini milikmu. Kak Cindy, Anda tidak perlu meladeni orang seperti ini. Saya akan langsung menyuruh petugas keamanan mengusirnya agar tidak mengotori mata Anda. Baiklah, keamanan. Usir dia dari sini. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Lepaskan. 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 Lepaskan dia. Lepaskan dia. Presiden Zhang, kenapa Anda ada di sini? Dasar kau orang tak tahu diri. Beraninya menyinggung tamu kehormatan kami. Tidak, Presiden Zhang. Selama ini saya sudah memberikan pelayanan dengan standar tertinggi untuk bekerja sama dengan Kak Cindy kami. Pelayanannya lumayan bagus. Saya sungguh minta maaf, Nona Yan. Baru saja saya menerima telepon dari kepala pelayan Liu. Mohon maaf jika sambutan kami kurang memuaskan. Mohon pengertiannya. Kak Cindy, Pelayan rendahan ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Kemarin ada Bapak Zhao dari restoran Junhai. Sekarang ada Presiden Zhang dari showroom mobil VW. Kenapa setiap kali melihat dia semuanya bersikap sangat hormat? Pak Kang, kalian ini pintar sekali dalam bekerja. Begitu melihat aku hanya seorang pekerja bawahan, langsung ingin mengusirku keluar. Dia bahkan bilang kartu di tanganku ini hanyalah kartu mainan. Presiden Zhang, bukankah dia hanya seorang pekerja biasa? Karena mungkin dia mampu membeli mobil di showroom kita ini? Sampah. Buka mata lebarmu dan lihatlah dengan benar. Nona Yan adalah tamu kehormatan kami. Kartu emas eksklusif ini bisa digunakan tanpa batas. Selama mobil itu dia inginkan, dia bisa langsung membawanya pulang. kartu emas eksklusif tanpa batas. Nona Yan, bukanlah orang yang boleh kau ganggu. Cepat pergi. Berhenti. Apa begitu saja kalian membiarkannya pergi? Nona Yan, tolong beritahu, bagaimana kami harus menanganinya? Orang yang suka menjilat dan merendahkan orang lain tidak layak tetap berada untuk bekerja di showroom mobil VW. Kamu, segera pergi ke bagian keuangan untuk hitung gaji, dan keluar dari sini. Industri otomotif akan memasukkanmu ke daftar hitam selamanya. Jangan, Presiden Zhang. Saya sudah di dealer VW bertahun-tahun. Anda tidak bisa memecat saya? Satpam. Presiden Zhang. Nona Yan, ayo kita ke ruang VIP untuk bicara lebih lanjut. Tidak mungkin. Pekerja rendahan ini, bagaimana mungkin? Dia jadi tamu VIP di dealer VW? Kak Cindy. Halo, bantu aku periksa seseorang. Nona Yan, apakah Anda puas dengan mobil ini? Kalau tidak, saya akan ganti dengan edisi terbatas. Tidak perlu. Pacarku sedang membangun perusahaan. Mobil bisnis lebih cocok untuknya. Gesek kartunya saja. Aduh, jangan begitu. Jangankan satu mobil, bahkan dealer VW ini saja adalah aset di bawah naungan Shengxi Group. Kepala pelayan Liu sudah berpesan di telepon. Karena ini keluarga sendiri, tidak usah bayar. Wah, sepertinya aku benar-benar mendapat naskah sebagai pemeran utama wanita. Rasanya jadi putri orang kaya. Ternyata sangat menyenangkan. Tidak boleh begitu. Yan Kiki, tetaplah tenang. Keluarga hancur karena kemewahan. Orang hancur karena bermalas-malasan. Harus mandiri. Harus mandiri. Tunggu sebentar. Sebagai perusahaan otomotif terkemuka di kota Jiang, saya harap di dalam perusahaan tidak akan ada lagi orang seperti Pak Kang. Mengerti? Akan segera saya laksanakan. Ya. Sudah kuduga,
Yan Kiki ini tidak mungkin punya latar belakang yang begitu kuat. Aneh sekali. Dari mana sebenarnya dia mendapatkan kartu emas itu? Pasti seperti yang kamu bilang, dia dipelihara oleh pria tua. Sampah seperti itu pun bisa mendapatkan sandaran hebat. Benar-benar gila. Tidak bisa dibiarkan. Dia sudah mempermalukanku di depan umum sebanyak 2 kali. Aku harus memberinya balasan yang setimpal. Kepala pelayan Liu tidak menyangka apa yang Anda katakan itu benar. Jika hari ini identitas asli saya tidak terungkap, entah penghinaan macam apa lagi yang akan saya terima. Orang-orang sombong yang merendahkan itu, aku akan segera mengirim orang untuk memberi mereka pelajaran. Sudahlah. Meskipun sekarang aku punya uang, tapi tidak perlu memutus mata pencaharian orang lain. Selama mereka tidak keterlaluan, maka tidak apa-apa. Baiklah, kami ikuti keinginan Anda. Oh iya, bisakah Anda mengantarkan saya pergi ke mall? Pacarku saat ini masih di tahap awal berbisnis. Aku ingin membelikannya sebuah jam tangan. Baik, silakan naik ke mobil. Yan Kiki, lihat bagaimana aku akan menghadapimu kali ini. Kiki, barang-barang di sini terlalu mahal? Ini bukan tempat untuk orang seperti kita belanja. Aduh, kali ini saja turuti perkataanku. Kamu sudah mendirikan perusahaan sendiri? Nanti akan banyak negosiasi bisnis yang harus dilakukan. Membeli jam tangan yang cocok untukmu bisa membantu kelancaran pekerjaanmu agar lebih sempurna. Kiki, selama bersamaku, kamu tidak pernah sekalipun meminta barang mewah. Sekarang kamu malah sengaja menyuruhku membeli jam tangan. Aku merasa bukan pacar yang baik untukmu. Lihatlah. Kamu selalu bilang aku suka berpikiran macam-macam. Ternyata kamu juga begitu kan? Baiklah, aku menurut padamu. Tapi tidak boleh yang terlalu mahal ya. Iya. Karier Xiaoting sedang berkembang pesat. Identitasku sebagai putri orang terkaya harus tetap dirahasiakan. Aku tidak boleh merusak fokusnya. Bisa-bisanya aku bertemu kalian di sini. Benar-benar nasib buruk. Yan Kiki, Maldelong apakah sekarang kelasnya sudah jadi serendah ini? Bagaimana bisa seorang kacung bebas keluar masuk ke toko barang mewah? Bicaralah dengan lebih sopan. Kamu Shouting kan? Pantas saja Hu Xueqing begitu tergila-gila padamu. Kamu memang tampan. Tapi sayang sekali bersanding dengan seorang kacung. Apa yang salah dengan menjadi pekerja? Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri justru patut dihormati. Hasil sendiri? Dihormati? Kamu mungkin belum tahu ya, wanita ini sudah lama di belakangmu mencari pria kaya yang lain. Cinta itu memang buta, tapi dikhianati akan membuatmu gila. Dengar nasihatku anak muda, wanita rendahan seperti dia ini, jauhi saja, biar tidak merusak keberuntunganmu. Apa kamu pikir aku masih Yan Kiki yang dulu? Memangnya menurutmu kamu ini siapa? Aku adalah... Aku tidak peduli siapapun dirimu, kamu sudah memukulku, dan kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Kamu itu hanya orang kasar pembuat film sampah. Sudah kupukul ya, tetap sudah kupukul. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Sudahlah, untuk apa berakting seperti itu? Jangan kira karena sudah menemukan pria kaya, lalu kamu bisa menjadi sombong begitu saja. Dasar wanita hina. Diam. Jika bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku jika berbuat kasar padamu. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Dia itu hanya seorang pekerja kasar. Memangnya dia punya uang dari mana sampai bisa belanja di mall termewah di kota Jiang ini? Uangku ini, semuanya hasil dari kerja kerasku sendiri. Hasil kerja keras sendiri? Seorang gadis pekerja kasar, hanya bekerja di lokasi syuting sebagai tukang sapu dan pesuruh. Memangnya bisa dapat uang seberapa banyak? Pikirku, kemungkinan besar uang itu didapat dari menemani pria tua tidur. Jika kamu mau, aku justru bisa mencarikan beberapa pria tua untuk menemanimu. Benar-benar menganggap dirimu orang penting ya? Kemari kalian. Sutradara Ye, Kak Cindy. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Apa yang ingin kalian lakukan? Kamu sudah menampar wajahku 2 kali. Aku akan membalasnya 2 kali lipat. Siapapun yang berani menyentuhnya. Cindy adalah duta merek di toko kalian ini. Dan ada orang bodoh yang merundungnya. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Sutradara Ye harap tenang sedikit, biar saya yang urus. Kalian berdua, jika ingin selamat, segera berlutut. Dan minta maaf kepada Sutradara Ye dan Kak Cindy sambil bersujud. Atau kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Bukankah kalian sudah keterlaluan? Mau melawanku? Kalian pikir memangnya siapa kalian ini? Dia mencarimu. Mencariku? Sampah macam apa yang berani-beraninya mencariku?
Di, ketua. Pria tua simpananmu datang membantu. Begitu kan? Kamu pikir dia bisa menyelamatkanmu? Jangan bermimpi. Silakan keluar kalian berdua. Kalian dengar tidak? Dia menyuruh kalian pergi. Maksud saya, kalian berdualah yang harus keluar. Kamu gila ya? Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Apa kamu tuli? Saya minta kalian berdua keluar dari toko saya sekarang juga. Jika tidak pergi, saya akan meminta satpam untuk melempar kalian keluar. Oh, satu lagi, sekadar memberitahu kalian, kontrak kerja sama kalian dengan merek kami dibatalkan. Kamu sutradara Y. Lihat saja nanti. Akan buat perhitungan. Mohon maaf sebesar-besarnya Nona Yan, sudah mengganggu waktu belanja Anda berdua di toko kami. Otak kecilmu itu ternyata berputar cukup cepat juga. Semua pembelanjaan Anda berdua di toko hari ini digratiskan. Kiki, ini sebenarnya ada apa? Kenapa hanya dengan satu telepon sikap manajer ini langsung berubah drastis? Shouting, kamu juga curiga kalau aku ini wanita simpanan pria tua? Mana mungkin? Aku sangat mengenalmu. Hanya saja ini. Aku hanya bercanda. Kebetulan sekali, ketua dari Maldelong, berasal dari kampung halaman yang sama denganku, dan dia berteman dengan pamanku. Jadi, aku memintanya untuk memberi bantuan kecil. Oh, jadi begitu ceritanya? Ayo, lanjut jalan-jalan. Ayo pergi. Selama ini, terima kasih atas bantuannya. Itu sudah menjadi kehormatan bagi saya. Benar? Hotel sudah disiapkan untuk Anda. Mari, silakan. Bibi, saya tidak berbohong kan? Sudah saya bilang, kalau di belakang Sushouting dia sering main dengan pria lain. Wanita penggoda ini, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Bibi, Di mana pria gelapmu? Cepat keluar dari sana. Bibi, siapa yang Anda cari? Dasar wanita tak tahu malu. Bibi, apa yang Anda katakan? Sudah malam begini datang memesan kamar hotel, benar-benar tidak tahu sopan santun. Bibi, Anda salah paham. Aku kesini bersama Shouting. Diam, nama anakku, terdengar menjijikkan keluar dari mulutmu. Waktu itu aku sudah membiarkanmu, hari ini kamu malah mengkhianati anakku, datang memesan kamar dengan pria tua di sini. Kamu berkhianat di belakang Shouting, benar-benar tak tahu malu. Apa ini trik dari Hu Sueching lagi? Biar ku beritahu ya, wanita rendahan sepertimu, yang ingin menjadi menantu keluarga Su, jangan harap itu akan terjadi. Bibi, aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Biarkan aku menjelaskannya. Salah paham? Kamu itu hanya buruh perempuan, dari mana kamu punya uang untuk menginap di hotel semewah ini, dasar barang tak berguna? Aku akan memberimu pelajaran. Hentikan. Bagus sekali ya. Yan Kiki, kamu membawa pria ke hotel? Bahkan sudah tidak tahu malu lagi, ya? Diam. Jika kamu berani bicara sembarangan dan menghina Nona Yan lagi, aku akan memberi perhitungan padamu. Penjaga, usir dia keluar. Yan Kiki, kamu wanita yang tidak tahu malu, aku pasti akan membuat Shouting memutuskan hubungan denganmu. Maafkan saya, Nona Yan, karena sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sepertinya aku tidak bisa terus tinggal di sini. Bagaimana menurut Anda mengenai lingkungan di sini? Ini semua adalah aset milik Tuan Besar. Oh iya, kepala pelayan Liu. Aku ingin kembali bekerja di lokasi syuting. Nona muda tertarik dengan dunia akting. Selama Anda mengatakannya, saya akan segera menghubungi perusahaan film dan televisi terbaik di negeri ini untuk membuatkan sebuah drama khusus untuk Anda. Anda bercanda saja. Aku tidak ingin berakting. Maksudku, aku ingin kembali menjadi kru lapangan di lokasi syuting. Tim mana yang ingin Anda datangi? Aku ingin bergabung dengan tim sutradara Y. Sutradara Y? Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, Cindy selalu mengincarmu. Di mana kita jatuh, di situ jugalah kita harus bangkit kembali. Dulu merekalah berdua yang mengusirku dari lokasi syuting hingga membuatku luntang-lantung. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Sudah kukatakan berulang kali, aku mau yang rasa tomat.
Kenapa kamu malah membelikanku rasa barbeku? Hal sepele begini saja tidak bisa dikerjakan. Tadi Anda sendiri yang bilang ingin rasa barbeku. Saya masih punya bukti percakapannya loh. Kamu... Ada apa ini? Untuk drama baru ini, Kak Cindy adalah daya tarik utamanya. Seluruh tim bergantung padanya untuk makan. Jika kamu tidak sanggup mengerjakannya, pergi sana. Cepat pergi. Tenanglah, asisten baru yang direkrut akan segera sampai. Kalian berdua, lama tidak berjumpa. Itu kamu? Kalian berdua, sudah lama tidak bertemu. Kamu? Sutradara Y, apa kamu sedang mempermainkanku? Dialah orang yang kamu rekrut sebagai asisten baruku. Aku sungguh tidak tahu. Hei. Kamu orang yang diatur oleh produser Chen, kan? Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Karena bukan kamu yang merekrutnya, cepat suruh dia pergi. Aku baru saja berpikir, karena dia sendiri yang datang menyerahkan diri, mari kita biarkan dia tetap di sini, agar kita bisa pelan-pelan bermain dengannya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Kali ini, aku datang dengan persiapan penuh. Kami baru saja berdiskusi. Meskipun kamu dan Kak Cindy memiliki dendam pribadi, tapi dia bersedia melupakan masa lalu. Terima kasih Kak Cindy. Yan Kiki, aku memang sedang mencari kesempatan untuk menjebakmu. Tidak kusangka kamu malah menyerahkan diri sendiri. Tunggulah pembalasanku. Kiki, malam ini kru dan pihak investor akan mengadakan perjamuan makan malam. Setelah pekerjaan selesai, kamu juga harus ikut bergabung. Acara seperti itu, bukankah kurang pantas jika aku pergi ke sana? Sekarang kamu adalah bagian dari kru film ini. Karena sudah memutuskan untuk bekerja dengan baik, maka kamu juga harus ikut dalam perjamuan itu, supaya orang lain tidak bergosip di belakangmu. Bukan begitu. Aku. Sudah diputuskan? Jam 8 malam, datanglah tepat waktu. Berhenti. Sedang apa kamu di sini? Mau makan? Dengan penampilan lusuh sepertimu, mau makan di sini? Lagi-lagi orang yang suka merendahkan orang lain. Sutradara Y dan Kak Cindy lah yang mengundangku kemari. Mengundangmu? Orang-orang yang makan di sini? Kalau bukan sutradara atau bintang kelas dunia, pasti produser papan atas atau para investor? Memangnya siapa yang mau mengundangmu? Dasar orang hina. Jika kamu menghambat waktu kerja sama kami, kamu harus membayar denda 10 juta dolar. Lain kali jika kamu bicara tidak sopan lagi, akan kubuat perhitungan denganmu. Maafkan saya datang terlambat. Wah, tindakanmu ini tidak benar. Ayo, sesuai aturan mainnya, minumlah segelas sebagai hukuman atas keterlambatanmu. Saya tidak bisa minum alkohol. Presiden Gao dan Presiden Zhang adalah orang-orang besar di industri ini. Apa? Kamu berani menyinggung mereka? Baik, aku akan minum. Mari kita lihat apa yang ingin kamu lakukan. Bagus. Satu gelas untuk setiap orang. Presiden Gao, malam ini, silakan nikmati mangsamu ini. Kenapa kepalaku pusing sekali? Apa yang kamu lakukan? Gadis manis, apakah kamu perlu bertanya lagi?
Lepaskan aku. Lepaskan. Sudah semalam ini kira-kira dia pergi kemana ya? Teleponnya pun tidak diangkat. Kak Xiaoting, sudah kukatakan, orang-orang di dunia hiburan itu punya gaya hidup yang bebas. Dulu saat aku bilang, Yan Kiki memiliki hubungan terlarang dengan pria tua, kamu tidak percaya? Aku melarangmu bicara seperti itu tentangnya. Kiki bukan orang yang seperti itu. Aku tidak asal bicara kok. Coba kamu pikir saja, pekerjaan sebagai petugas kebersihan atau pencuci piring, bukankah lebih cocok untuknya? Aku berani bertaruh, dia bersikeras bekerja di kru film ini. Pasti hanya untuk menggoda para pengusaha kaya dan orang terkenal. Cukup. Hu Sueching, aku beritahu ya. Aku tidak mengizinkanmu menghina Kiki. Su Xiaoting, mungkin kamu belum tahu ya, adik Kiki kesayanganmu itu sebentar lagi akan menjadi mainan bagi orang lain. Pergi sana. Dasar bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Hentikan. Berani sekali kamu menyuruhku berhenti. Apa kamu tidak tahu kalau aku? Jangan sedikit-sedikit menyebut dirimu sendiri Tuan Besar. Nanti akan ada saatnya kamu berlutut memohon padaku. Bawa dia pergi. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Nona muda, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian para orang liar, bisakah kita bicara baik-baik? Kenapa harus menghabisiku begini? Ini sakit sekali. Masih keras kepala juga ya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu sutradara Ye. Dia bilang ingin mengadakan acara makan malam dan ingin mengenalkanku dengan wanita cantik. Semua ini adalah rencananya. Sudah kuduga, pantas saja dia terus memaksaku minum. Ternyata bocah bermarga Ye itu pelakunya. Nona muda. Lalu dia? Orang seperti ini sudah seharusnya dihancurkan. Jangan, aku sudah hampir tidak berdaya begini. Kalian ingin apa? Kamulah yang membawa Nona Yan ke atas ranjang Presiden Gao, kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aduh, sakit. Akan kuberi kamu satu kesempatan lagi. Kalau tidak bicara jujur, nanti giliran barang ini yang akan menghukummu. Aku bicara? Aku akan bicara. Aku mengaku, Cindy lah orangnya, Cindy yang sudah menyuruhku melakukannya. Dia bilang asalkan aku bisa menyelesaikan pesanan ini, dia akan memberiku komisi. Aku sudah mengaku, aku mengaku. Ingin mencelakaiku, ya? Dengan begitu banyak skandal ini. Dewi Cindy, karier aktingmu sudah berakhir. Maafkan aku, Xiaoting. Tadi malam aku ikut makan malam kru film, dan minum terlalu banyak. Sampai-sampai aku tidak mendengar telepon darimu. Bukankah kamu bilang tidak minum alkohol? Jika kamu minum sebanyak itu, seharusnya kamu mengirim pesan padaku agar aku bisa menjemputmu? Apa kamu tidak tahu aku sangat mengkhawatirkanmu? Aku tahu kamu sangat menyayangiku. Aku berjanji, hal ini tidak akan terjadi lagi. Kiki, aku berharap kamu berhenti bekerja di kru film itu. Dunia hiburan itu sangat tidak aman. Lagi pula aku ini bos perusahaan. Aku sangat mampu untuk membiayaimu. Mana bisa begitu? Aku masih mampu bekerja sendiri. Wanita zaman sekarang, mana boleh hanya bergantung pada biaya hidup dari pria? Kiki, apakah pekerjaan ini begitu penting bagimu? Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Sungguh dasar wanita yang tak tahu malu. Bibi, Xiaoting tidak boleh bersamanya dengan wanita semacam ini. Kalau tidak, seluruh reputasi keluarga Su akan hancur. Kebetulan sekali kamu sudah kembali. Sini kamu. Ada apa, Bu? Ada apa katamu? Xueching,
tolong beritahu dia. Ini, Katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan. Kak Xiaoting, sebaiknya kamu lihat sendiri saja. Aku tidak sanggup mengatakannya. Ini cuma beberapa lembar foto saja. Ini tidak membuktikan apa-apa. Masalah ini sudah menjadi gosip panas di lokasi syuting. Semua orang bilang kalau Yan Kiki menggoda investor demi mendapatkan peran agar dia bisa menjadi terkenal. Mustahil. Bu Kiki, tidak seperti itu. Putuskan dia sekarang juga. Kak Xiaoting, minum sendirian itu mudah sekali mabuk loh. Biar aku menemanimu. Kamu tidak usah sedih. Dunia hiburan memang penuh godaan. Sangat wajar kalau Yan Kiki tidak bisa menahan diri. Bisa diam sebentar tidak? Kamu selalu menjelek-jelekan Kiki di depanku. Jangan kira aku tidak tahu apa maksudmu. Su Xiaoting, ucapanmu ini keterlaluan sekali. Memang benar aku menyukaimu. Tapi soal Yan Kiki yang tak tahu malu di belakangmu itu juga nyata. Hanya saja kamu sendiri yang tidak mau percaya. Kamu benar? Sudah saatnya aku mengakhiri semuanya dengannya? Ibuku menyuruhku putus denganmu. Bukankah dari dulu dia memang ingin kita berpisah? Tiba-tiba aku merasa sangat lelah, begitu tertekan. Begitu lelah, sangat tertekan. Jadi, kamu ingin melepaskanku? Aku sudah lihat foto-fotomu dengan Presiden Gao. Aku sedang menunggu penjelasanmu. Kamu tidak mempercayaiku. Perilakumu sendirilah yang membuatku tidak punya pilihan selain merasa curiga. Aku memintamu untuk mengundurkan diri dari pekerjaanmu yang sekarang, tapi kamu tidak mau. Aku benar-benar tidak habis pikir, pekerjaan rendahan di tim produksi itu, apa yang membuatmu begitu gigih mempertahankannya? Sekarang foto-foto mesrumu dengan investor tersebar. Cepat jelaskan itu. Jadi di matamu, aku hanyalah pekerja rendahan, dan semua perjuanganku sama sekali tidak berharga, kan? Sekarang jawab aku, apa hubunganmu dengan orang itu? Apa kamu dan orang itu pernah melakukan sesuatu? Melakukan apa? Sekarang kamu sudah puas? Kiki, tidak kusangka kamu adalah orang yang gila harta, sampai rela melakukan hal apa saja demi itu. Sia-sia saja. Selama 4 tahun ini, aku tulus mencintaimu. Aku benar-benar buta. Katamu kepadaku, kerabat di rumahmu kenal dengan Bos Mal? Itu semua bohong, kan? Ibuku benar? Yan Kiki, kamu itu hanyalah seorang Sudah cukup bicaranya? wanita tak tahu malu. Yan Kiki, aku tidak menyangka kamu ternyata. Tak tahu malu? Su Xiaoting? Ternyata hubungan kita selama 4 tahun ini, di dalam hatimu, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beberapa foto dan gosip murahan orang lain. Yang Kiki, mari kita putus saja. Yan Kiki, kenapa kamu sangat keras kepala? Kenapa kamu sangat tegar begini? Dia memintamu untuk menjelaskan, jelaskan saja semuanya padanya. Hal yang tidak pernah kamu lakukan, kenapa kamu harus mengakuinya? Bukankah tinggal mengalah saja padanya? Apa susahnya?
hanya karena aku seorang pekerja kasar? Apakah itu membuatku tidak layak mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan? Bahkan kamu juga berpikir kalau aku akan menjual diri demi nama dan harta. Andai saja aku seorang putri orang kaya, bahkan jika hal ini benar-benar terjadi, mungkin kalian semua tidak akan mempercayainya. Kenapa lingkungan sosial ini begitu nyata? Yan Kici, saatnya membuat mereka membayar semuanya. Tamu yang akan kita wawancarai hari ini adalah bintang internasional Kak Cindy. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya, saya Cindy. Kak Cindy, bagi Anda, apakah peran dalam film ini memberikan tantangan tertentu? Tentu saja ini sebuah tantangan. Namun sebagai seorang aktor yang baik, saya harus terus mencoba dan terus berkembang. Tepuk tangan untuknya. Sungguh pandai bersandiwara. Walaupun adegan aksi kali ini sangat menantang, tapi menurutku di lokasi syuting tetap terasa sangat menyenangkan. Bicara soal itu, saya yakin teman-teman media sekalian sudah sangat tidak sabar. Maka selanjutnya, mari kita saksikan video di balik layar berikut ini. Sutradara Y, jangan lupakan kesepakatan kita. Baiklah, tentu. Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat matikan itu sekarang juga. Yan Kiki, apa ini semua ulahmu? Bagaimana kamu bisa tahu? Jika tidak ingin orang lain tahu, maka jangan pernah melakukannya. Dasar wanita kejam. Cindy, Anda diduga melakukan tindak kriminal? Ikutlah dengan kami. Yan Cici. Semoga kamu dan sutradara Y di dalam sel merasa bahagia di sana. Kiki, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu. Bukan begitu. Aku tahu aku salah. Tadi aku sedang kacau dan merasa ditipu. Malam itu, aku juga ada melakukan kesalahan. Apa kamu bodoh? Kenapa memukul sekeras ini? Lihat sampai merah begini. Apa kamu sudah tidak marah lagi? Hanya sedikit kesal saja. Ini semua salahku. Aku kurang berpikir jernih. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau aku melanggar, biarlah seluruh keluargaku. Sebenarnya aku juga bersalah. Seharusnya aku menjelaskan semuanya kepadamu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Memang aku yang salah. Kelak aku akan menjagamu dengan baik. Oh iya. Nanti malam adalah ulang tahun ibuku. Maukah kamu menemaniku ke sana? Hu Sueching juga akan pergi ke sana. Sepertinya begitu. Kalau begitu aku harus menyiapkan kado yang istimewa. Ya, ayo pergi. Baiklah. Aku harus memanfaatkan kesempatan malam ini untuk mendapatkan hati Su Xiaoting. Dengan begitu, masa depanku akan terjamin. Bukankah ini si wanita penggoda itu? Kenapa? Apa setelah makan, mulutmu jadi sekasar ini? Kamu... Memangnya, kenapa dengan aku? Masih belum kenyang? Kalau kurang masuk lagi ke dalam dan makan sana? Sepertinya Su Xiaoting sudah luluh, sampai-sampai dia membawamu ke acara ulang tahun bibi. Tapi, orang miskin sepertimu, tanpa sokongan pria tua itu, sepertinya kado apapun tidak akan sanggup kamu belikan. Tunggu saja nanti. Aku akan memberimu pelajaran. Mohon maaf, saya sudah menyiapkan hadiahnya. Lagi pula, aku juga sudah menyiapkan satu untukmu. Bu, Kamu membawa wanita tak tahu malu ini? Apakah kamu ingin membuat hari ulang tahunku menjadi hari pemakamanku? Ibu sudah salah paham pada Kiki. Semua berita sudah menyiarkannya. Diam. Kamu masih membelanya? Keberadaannya di sini malam ini hanya akan memperpendek umurku. Cepat suruh dia pergi. Bibi, karena Kiki sudah telanjur sampai, biarkan dia ikut merayakan ulang tahun ibu. Semakin ramai akan semakin meriah. Xiaoting,
kamu benar-benar tidak bisa bersyukur. Padahal ada gadis yang begitu pengertian seperti Shui Qing, tapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Ibu, berhentilah bicara seperti itu. Bibi, liontin giok ini adalah hadiah ulang tahun dari saya untuk ibu. Warna dan teksturnya pasti tidak murah, kan? Lumayan lah, harganya hanya $500.000. $500.000? Berharga sekali. Shui Qing, hadiah ini terlalu mahal. Bicara apa kamu? Aku sudah menganggap Bibi seperti ibu kandungku sendiri. Hadiah ini sangat pantas untuk beliau. Jika kita berdua bersama, aku pasti akan menggunakan koneksi keluargaku untuk membantumu meraih kesuksesan yang lebih besar. Shui Qing, aku hargai niat baikmu. Anak nakal, apa yang kamu katakan? Ngomong-ngomong Kici, hadiah apa yang kamu siapkan untuk Bibi? Hadiah dariku? Adalah ini. Inilah buktinya. Apa kamu sudah gila? Kiki, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membuatku jantungan ya? Ini harganya $500.000, ini giok asli. Lihatlah, warna liontin giok ini sangat mencolok, sudah jelas tidak normal. Jika ini giok asli, saat disentuh di tangan akan terasa dingin dan halus, sedangkan yang ini tidak terasa sama sekali. Ini jelas-jelas barang palsu. Bibi, wanita pekerja serabutan ini jelas sekali tidak punya uang untuk menyiapkan kado. Dia memfitnahku. Kamu harus membantuku. Keluarga-keluarga Sukami sudah berkali-kali bersabar padamu, tapi kamu malah melonjak? Di acara ulang tahunku ini, kamu malah membuat kekacauan? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kiki, kamu bilang giok ini palsu, tapi kita tidak punya buktinya? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ini semua adalah catatan pembelian giok palsu milik Hu Sueqing. Jangan memfitnahku, membawa tumpukan bon palsu, lalu menyebarkan rumor aku membeli giok palsu. Yan Kiki, betapa jahatnya hatimu. Benar? Apakah tumpukan barang ini bisa membuktikan kalau giok yang dia beli itu palsu? Baiklah. Kalian bisa saja bilang kalau aku sedang memalsukannya. Aku tidak akan menjelaskannya untuk sekarang. Tapi Hu Sueqing, jangan lupa. Apa yang pernah kukatakan? Kedatanganku hari ini adalah untuk memberimu kado yang istimewa. Ini semua hanyalah makanan pembuka saja. Apa maksudmu? Tujuanmu mendekati Su Xiaoting hanyalah demi mengincar harta keluarga Su. Apa? Kamu, jangan sembarangan memfitnah. Apakah aku salah menuduhmu? Kamu sendiri yang paling tahu. Kiki, ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku dibuat bingung olehmu. Benar? Jelaskan semuanya. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Baik. Maka aku akan katakan yang sebenarnya. Yan Kiki, aku ingin melihat permainan macam apa yang sedang kamu lakukan. Dia, Hu Sueqing, sama sekali bukan lulusan universitas ternama atau putri orang kaya. Dia hanyalah seorang penipu profesional. Kiki, Hu Sueqing adalah teman masa kecilku? Kamu tidak boleh salah paham soal ini. Dulu keluarganya memang cukup kaya, tapi saat sekolah menengah pertama, ayahnya masuk hukum karena penipuan, ibunya menikah lagi, dan dia sudah lama hidup di jalanan. Berkelahi, menipu orang, semua hal itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Benar kan, Nona Besar Hu? Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Bibi, Xiaoting, cepat usir orang gila ini. Videonya sudah diperlihatkan, kamu dan Bibi, lihatlah sendiri. Hu Sueqing, tidak menyangka kamu dan Cindy ternyata punya kerjasama busuk seperti ini. Bagus ya, Hu Sueqing. Ternyata kamu selama ini membohongiku, padahal aku sangat mempercayaimu. Dialah yang menjebakku. Apa kamu sudah gila? Kiki, kamu baik-baik saja? Dialah yang sudah gila. Aku tidak gila. Dia yang menjebakku. Aku sedang difitnah. Difitnah? Kuharap sebentar lagi, saat kamu berbicara dengan polisi, kamu masih bisa tetap keras kepala seperti ini. Yan Kiki, sebenarnya siapa kamu? Dia adalah nona besar dari keluarga Shengxi Group. Apa?
Dia putri orang terkaya. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri saja. Ikut saya ke kantor polisi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kiki, apakah kamu benar-benar putri orang terkaya? Tentu saja asli tanpa tipu-tipu. Kiki, Bibi sungguh tidak berpikir jernih. Aku mempercayai bualan Hu Xueqing dan hampir saja memisahkan kamu dan Xiaoting. Bibi, Ibu jangan bicara begitu. Hari ini adalah ulang tahun Ibu, yang seharusnya kita rayakan dengan baik. Tapi pada akhirnya aku malah membuat keributan seperti ini. Kici, sejak kapan kamu menjadi putri dari keluarga terkaya itu? Katakan, pria tadi berapa banyak kamu membayar untuk menyewanya? Aku pun baru mengetahuinya, belum lama ini. Mengejutkan kan? Bibi, ini adalah di Sheng Shimingfu, sebuah villa mewah, hadiah ulang tahun untuk Ibu. Sheng Shimingfu? $200.000 per meter persegi. Sebuah villa mewah sendiri. Ya Tuhan, Bu, sangat mendebarkan. Ini sangat mendebarkan. Kiki, jangan salahkan ibu kalau dia salah paham padamu, karena siapapun tidak akan ada yang berani mempercayai hal ini. Benar? Sebenarnya, masalah ini cukup rumit untuk dijelaskan. Halo Ayah. Kici, putriku sayang. Ayah sangat merindukanmu. Yah, setelah sekian lama tidak bertemu, kerutanmu jadi semakin banyak. Semua ini salahku. Karena dulu tidak mendengarkan saran ibumu, aku bersikeras ingin berinvestasi, tapi bisnisnya gagal, berhutang di mana-mana, dan terpaksa lari ke luar negeri. Dosaku padamu dan ibumu sudah terlalu banyak. Yah, jangan bicara seperti itu. Benar juga, di mana ibumu? Aku sudah mencoba mencari, tapi tak ada kabar darinya. Ibu? Sudah tiada karena sakit. Kici, ikutlah dengan ayah. Kepala pelayan Liu pasti sudah memberitahumu, tujuan ayah kembali kali ini, terutama adalah untuk memberikan grup perusahaan kepadamu. Kemarilah. Tidak bisa, ya. Aku ingin mengandalkan usahaku sendiri. Jika ayah memaksa aku mengambil alih grup, kalau begitu, aku akan pergi ke bagian proyek untuk menjadi anak magang, memulai dari posisi terbawah, dan belajar perlahan. Putri dari orang terkaya, pergi ke perusahaan jadi anak magang? Baiklah, Cici, ayah kagum dengan semangatmu, ayah akan sangat mendukungmu. Terima kasih, ayah. Yan Qing. Yan Kiki. Rapat hari ini terutama ditujukan untuk Yan Kiki dan Yan Qing. Kalian berdua sudah bergabung selama setengah bulan, bagaimana perasaan kalian? Saya merasa hubungan antar rekan kerja sangat harmonis. Saya sangat menikmati bekerja di departemen proyek. Saya bisa mempelajari banyak hal. Bagaimana denganmu, Yan Qing? Bagaimana perasaanmu? Aku? Tentu saja tidak ada masalah. Aku tidak menyangka orang kampung sepertimu. Ternyata bisa bertahan di Shengxi Group selama ini. Itu benar-benar membuatku terkejut. Apa maksud perkataanmu itu? Bukankah kita teman satu sekolah dulu? Bukankah seharusnya kita saling membantu dan bekerja keras bersama demi departemen proyek? Hentikan. Jangan pernah bilang kalau kita teman lama. Dalam lingkaran pertemananku, tidak ada orang kampungan sepertimu. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mengapa Yan Qing jadi berubah? Seingatku saat sekolah dulu, dia sangat baik hati. Ngomong-ngomong, ku dengar Putri dari Shengxi Group juga masuk perusahaan untuk magang. Tapi identitasnya belum terungkap dan tidak ada yang tahu siapa dia. Itu sih mudah saja, tinggal telusuri saja. Nama marga direktur adalah Yan, jadi putrinya pasti bermarga Yan juga. Ya ampun, hanya ada 2 anak magang yang bermarga Yan? Maksud Anda mereka berdua? Mereka berdua. Apa menurutmu mereka berdua? Yan Kiki tidak pernah kuliah, jadi sudah sewajarnya dia tidak mungkin menjadi nona muda. Pasti Yan Qing orangnya. Sejak hari pertama dia masuk perusahaan, aku sudah mulai curiga. Sekumpulan orang bodoh malah salah mengira aku sebagai nona muda.
Tapi bagus juga begini. Dengan identitas ini, semua urusanku di perusahaan akan menjadi jauh lebih mudah. Asalkan aku melewati masa magang dan resmi menjadi karyawan tetap, masalah gaji masa depanku tentu tidak perlu diragukan lagi. King Ching, katakan saja, apakah kamu benar-benar putrinya ketua? Kami bisa menjaga rahasia kok. Kami jamin tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Karena kalian sudah menyadarinya, aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku datang ke perusahaan ini, memang ingin mengandalkan usahaku sendiri. Mengenai hal ini, aku harap kalian jangan membocorkannya. Tuh kan, benar kataku. Dengan aura Cing-Cing yang begitu berwibawa, sejak hari dia masuk departemen proyek, aku sudah tahu kalau dia bukan orang biasa. Itu sudah jelas. Cing-Cing, aku lihat akhir-akhir ini kamu lembur terus. Bagilah tugasmu itu, biar kami yang bantu kerjakan. Jangan biarkan dirimu terlalu lelah. Awalnya aku tidak ingin mengungkap identitasku, tapi orang-orang ini malah salah mengira kalau Yanqing adalah putri dari pemilik grup, dan mereka terus-menerus menjilatnya. Tidak bisa dibiarkan. Di masa depan akulah yang akan memimpin perusahaan ini. Aku tidak bisa membiarkan kebiasaan buruk ini merajalela di perusahaan. Kalian semua salah besar. Sebenarnya, akulah putri dari bos yang asli. Yan Kiki, sebelum datang ke Shengxi, kamu itu hanyalah seorang petugas kebersihan, dan sekarang kamu bilang kamu putri orang terkaya? Sebelumnya aku memang tidak pernah bilang aku orangnya, tapi aku juga tidak pernah bilang aku bukan orangnya. Bukan begitu? Yan Kiki, lebih baik jangan katakan kata-kata ambigu seperti itu. Sungguh menjijikkan mendengarnya. Benar sekali. Seorang kacung seperti kamu saja entah bagaimana bisa menyusup ke perusahaan ini, berani-beraninya menyamar jadi putri bos, dasar tak tahu malu. Baiklah, aku ingin lihat seberapa lama kalian bisa sombong seperti ini. Ini sudah jam pulang. Mengapa kamu masih belum pergi? Pak He, saya ingin lembur sebentar untuk lebih memahami proyek ini. Tidak salah lagi Anda putri dari bos. Penampilan dan aura Anda sangat luar biasa. Bahkan masih bekerja sekeras ini. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Pak He, apa maksudnya ini? Nona muda, maafkan kebodohan saya. Sudah begitu lama di perusahaan ini, tapi tidak menyadari identitas Anda yang sebenarnya. Kalung ini, anggaplah sebagai bentuk permintaan maaf saya. Lagi-lagi ada orang bodoh lainnya. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka aku akan langsung saja ke intinya. Anak magang bernama Yan Kiki, aku tidak ingin dia berada di perusahaan ini, tapi tidak nyaman bagiku jika turun tangan secara langsung. Mengerti Nona muda? Serahkan masalah ini kepadaku. Proyek Hotel Junhai ini, siapa yang sanggup mengerjakannya? Dengarnya proyek itu sudah lama terhambat, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Yan Kiki, Manajer, aku serahkan proyek ini kepadamu. Aku berikan kamu waktu 1 hari. Jika tidak berhasil negosiasi, besok kamu tidak perlu datang lagi. wah, ini akan menjadi pertunjukan yang seru. Jangankan 1 hari, jika bisa selesai dalam 1 bulan pun, itu sudah dianggap sebagai sebuah keajaiban. Benar-benar sebuah kesempatan yang bagus. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kalian bicarakan. Baiklah, proyeknya aku ambil. Kamu pelajari dulu data ini. Ini sangat berguna untuk proyek ini. Aku akan pergi mencarikan dokumen lainnya untukmu. Nona muda jangan khawatir. Dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Pak He ini sudah lama sekali belum membawakan datanya. Tolong, lepaskan aku. Siapapun, apa ada orang di sana? Kiki, apa yang terjadi? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Sekarang dia tidak punya muka lagi untuk mengangkat teleponnya. Dia sudah banyak membual. Mungkin saja, saat ini, dia sedang di bagian pembersihan untuk wawancara kerja. Bisa jadi, dia punya kemampuan luar biasa dan justru berhasil mendapatkan kontrak kerja samanya. Dia? Mana mungkin punya kemampuan seperti itu? Atau, jabatan manajerku ini, berikan saja padanya. Manajer, telepon Kiki tidak bisa dihubungi? Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Kamu ini banyak bicara sekali. Biar aku tegaskan. Proyek ini,
biar menjadi tanggung jawab Yan King. Yan King, waktunya tidak dibatasi. Kamu kerjakan saja dengan tenang. Benar, proyek ini diserahkan padamu. Dengan identitasmu sebagai putri konglomerat, satu telepon saja sudah bisa beres. Tepat sekali. Cing Cing, kami mengandalkanmu. Aku akan pergi menelepon sebentar. Cing Cing, sudah beres kan? Karena Cing Cing yang turun tangan, pasti semuanya jadi mudah. Aku sudah kembali. Yan Kiki, bagaimana bisa kamu? Sangat terkejut kan? Kenapa aku bisa muncul di sini? Apa yang kamu bicarakan? Maksudku adalah bagaimana? Proyeknya sudah disepakati? Tentu saja. Mana mungkin dia membuat lagi di sini. Yan Kiki, kamu. Pak He, proyek dari Hotel Junhai sudah berhasil disepakati. Sudah disepakati? Mana mungkin? Kamu merasa heran? Tanpa ponsel, dikunci di dalam ruang arsip, bagaimana caranya bisa menyepakati kerjasama itu? Kamu, jangan bicara sembarangan ya. Hanya mengandalkan seorang pegawai biasa seperti dia, itu mustahil. Benar. Proyek ini, perusahaan kita sudah berusaha sangat lama, tapi tetap tidak bisa mendapatkannya. Dan dia pergi sekali saja langsung berhasil. Memangnya, dia punya kemampuan luar biasa? Mungkin saja, Yan Kici ini benar-benar punya orang dalam di Junhai. Tapi dia cuma pegawai biasa. Bagaimana mungkin? Karena proyek ini sudah disepakati. Serahkan saja tanggung jawabnya pada Yan King. Aku yang merundingkan proyeknya. Atas dasar apa diserahkan kepadanya? Atas dasar apa? Kamu benar-benar berpikir ini berkat kamu? Tepat sekali. Kalau bukan karena King Ching menghubungi orang-orang dari Junhai, pihak sana tidak akan setuju bekerja sama. Benar? Aku yang sudah menelepon mereka. Baiklah. Karena kamu bilang kamu yang menelepon, maka tolong telepon sekali lagi sebagai bukti. Yan Kiki ini benar-benar sulit dihadapi. Tidak bisa begini. Aku tidak boleh terpancing omongannya. Nanti kalau kedokku terbongkar akan sangat memalukan. Sudahlah. Apakah aku yang menelepon atau bukan? Sebenarnya itu tidak begitu penting. Proyek ini milik perusahaan. Jika berhasil, itu adalah prestasi kita bersama. Sekarang sebaiknya kita fokus untuk segera menyelesaikan kerjasama ini dengan baik. Memang benar ada perbedaan yang nyata. Lihatlah betapa tulusnya hati King Ching. Dia sangat berjiwa besar. Benar sekali. Kalau bukan karena Cing Cing, Yan Kiki, kamu pasti sudah beres-beres dan angkat kaki dari sini. Sudah, semuanya diam. Kumpulan wanita dalam satu ruangan. Memang selalu penuh masalah. Berisik sekali seperti burung berkicau. Semuanya kembali ke meja kerja masing-masing. Yan Kiki, karena proyek ini berhasil, semua orang senang. Kamu tidak perlu meninggalkan perusahaan. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, proyek ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Yan King. Atas dasar apa? Yan Kiki, dunia kerja itu bagaikan medan perang. Kamu harusnya mengerti prinsip itu kan? Tugas yang diberikan oleh atasanmu harus dilakukan tanpa syarat. Jangan bekerja setiap hari dengan penuh keraguan. Yan King, ikut saya ke ruangan sekarang. Kurang ajar kau, Heyong. Dasar sampah. Bagaimana Nona Muda? Apakah Anda sudah puas? Kerja bagus, tapi kuharap kamu terus mempertahankan kinerjamu. Sepertinya, Yan Kiki benar-benar berhasil mendapatkan kerjasama itu. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Apa? Harus Yan Kiki yang tanda tangan? Aneh sekali. Kok bisa jadi begini? Ada apa? Baru saja orang dari Hotel Junhai meneleponku. Katanya, proyek ini butuh tanda tangan Yan Kiki, dan dia harus bertanggung jawab sampai akhir. Jika orang lain yang pergi, kontraknya akan dianggap tidak sah. Kok bisa begini? Siapa yang tahu si Yan Kiki itu sudah pakai trik apa? Jelas-jelas aku sudah menguncinya di dalam ruang arsip. Ponselnya juga sudah aku sita. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang luar? Baguslah, Pak He. Yan Kiki, kenapa kamu ada di sini? Apa aku tidak boleh ke sini? Coba jelaskan, kenapa mengunciku di dalam ruang arsip? Yan Kiki, perhatikan sikap bicaramu. Kamu hanyalah seorang anak magang. Kenapa dengan anak magang? Bukannya si Yan Ching juga anak magang. Kenapa kamu pilih kasih begitu? Yan King itu? Dia itu putri dari Shengxi Group.
Kamu bukan apa-apa. Mana pantas kamu dibandingkan dengannya? Dia terlahir sebagai orang kaya, sedangkan kamu terlahir sebagai sampah. Percaya tidak, satu kata dariku saja bisa membuatmu dipecat. Tenang saja, kalaupun kamu pergi, aku tidak mungkin pergi. Sangat sombong padahal posisimu sedang sulit. Lebih baik Bapak beres-beres barang dulu, aku tidak ingin mengganggu. Seorang pekerja bawahan menyuruhku beres-beres barang. Lucu sekali. Halo, Presiden Gao. Pergi ke bagian keuangan untuk hitung gaji, dan cepat pergi dari sini. Presiden Gao, apa maksud dari semua ini? Kekacauan yang kamu buat, seluruh kantor pusat sudah mengetahuinya. Kamu dipecat. Di seluruh industri properti, namamu juga akan masuk daftar hitam selamanya. Presiden Gao, ini karena nona muda. Dia. Cepat pergi dari sini. Habis sudah? Semuanya sudah berakhir. Apa? Pak He ternyata dipecat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah sangat wajar jika dia dipecat? Jangan berlagak. Orang-orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu yang menggunakan koneksi untuk memecat Pak He. Aku tidak mungkin memberitahu kalian bahwa aku yang meminta Paman Liu untuk memecatnya, kan? Katakan, menurutmu dipecatnya Pak He, apakah ada hubungannya dengan Yan Kiki? Mana mungkin? Memangnya dia punya kemampuan sebesar itu? Pokoknya, kita harus sedikit waspada terhadapnya. Dia benar-benar tidak terlihat seperti orang baik. Kalian semua jangan menebak-nebak lagi. Akulah yang meminta ayahku untuk memecat Heyong. Dia sengaja menjebak Yan Kiki, bahkan menguncinya di ruang arsip, untuk menghalanginya pergi ke Junhai demi kerjasama. Menurutku orang seperti itu tidak layak berada di Shangxi. Bagus sekali, Yan Qing. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa terus berakting. Jangan berteriak. Atau aku akan menghabisimu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Pak He, kau menakutiku saja. Aku sudah membantumu begitu banyak. Beraninya kamu menjebakku? Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu menyuruhku menargetkan Yan Kiki, tapi akhirnya kamu malah melaporkanku. Beginikah caramu melakukan sesuatu? Aku. Jika kamu tidak punya perasaan, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Pak He, kamu salah paham padaku. Sebenarnya aku sama sekali bukanlah putri dari grup perusahaan. Dan bukan aku juga yang melaporkanmu. Aku curiga itu adalah Yan Kiki. Dialah yang mengambil rekaman pengawas untuk melaporkanmu. Kalian semua salah mengira bahwa aku adalah nona besar. Demi masa depanku, aku juga tidak punya pilihan lain. Jadi, ternyata kamu bukan putri grup perusahaan? Benar. Ini semua hanya kesalahpahaman. Kalau kamu bukan nona besar, kenapa kamu berlagak di depanku? Demi kamu, aku bahkan sampai mengincar Yan Kiki. Hari ini aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Jangan, Kak He. Hentikan. Hentikan. Anak muda, jika hidupmu terasa sulit, apa kamu bosan hidup? Kata-kata itu lebih baik kamu ucapkan di kantor polisi saja. Sombong sekali kamu ya. Tolong, siapapun tolong saya. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Anu, aku akan membawanya ke kantor polisi. Lelaki ini tampan sekali, ditambah lagi dia sangat humoris. Yan Qing, keberuntunganmu sudah datang. Bagaimana kalau aku traktir makan malam? Anu, aku angkat telepon sebentar. Halo Kiki? Baik, aku segera ke sana. Aku sangat menghargai niat baikmu, tapi aku ada urusan jadi harus pergi sekarang. Kici, mungkinkah dia? Yan Kici,
Apa hubungan mereka sebenarnya? Kenapa wajahmu bisa terluka? Besok kamu harus menemui ayahku ke kantor pusat untuk membahas kerjasama. Ini sangat memengaruhi penampilanmu. Tidak apa-apa. Ini adalah tanda kehormatan. Tadi aku melihat ada seorang pria yang ingin mencelakai orang lain, jadi aku turun tangan. Apa yang kamu lakukan itu benar. Aku mendukungmu. Tapi kamu harus selalu memperhatikan keselamatan dirimu sendiri. Apakah terasa sakit? Iya, aku mengerti. Ayo kita pergi. Gadis kecil yang bodoh. Ayo pergi. Yan Kiki, tak disangka pacar seorang gadis pekerja sepertimu ternyata begitu hebat. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku harus mengambil apa yang menjadi milikmu. Saya memperhatikan proyek kalian. Anak muda, ide-idemu sangat menarik. Masa depanmu sangat menjanjikan. Terima kasih atas pujiannya, Paman Yan. Anda adalah panutan dalam industri ini, saya harus belajar banyak dari Anda. Bagus. Untuk konten kerjasama selanjutnya, silakan bicarakan dengan orang lain di perusahaan kami. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Cing-cing, ayahmu sangat menghargainya loh. Dia? Siapa sebenarnya dia? Kamu tidak mengenalnya? Namanya Su Xiaoting, dia adalah bos dari sebuah perusahaan rintisan. Katanya, banyak tokoh besar industri sangat mengandalkannya, masa depannya tidak terukur. Tak sangka dia sehebat itu. Jika aku bisa bersamanya, bukankah aku akan menjadi nyonya kaya nantinya? Penyelamatku, apa kamu punya waktu luang malam ini? Penyelamat? Ci. Mungkin kamu belum tahu, 2 hari lalu, saat jalan-jalan di taman, aku hampir saja diganggu orang jahat. Untung saja, ada Su Xiaoting yang datang menyelamatkanku. Ternyata luka di bibirmu itu karena menolongnya ya. Kebetulan sekali. Tidak menyangka kalau kalian ternyata rekan kerja. Kalau begitu luka ini tidak sia-sia. Tak sangka kamu begitu muda dan sukses. Sayangnya sudah punya pacar. Aku dan Kiki sudah bersama selama beberapa tahun. Iya, kami hanya bisa iri melihatnya. Tapi kamu harus berjanji padaku, luangkan waktu untuk makan bersama. Kamu sudah menyelamatkanku, aku harus berterima kasih padamu. Baiklah. Gadis-gadis dari departemen proyek, siapkan barang-barang kalian, kita akan melakukan perjalanan dinas ke kota sebelah. Kenapa tiba-tiba sekali? Sepertinya ini proyek besar. Bawa semua draft proposal yang saya minta kalian siapkan sebelumnya. Proyek dari AS Group, sangatlah penting. Siapapun yang memenangkan tender ini, gajinya akan naik 2 kali lipat. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Dandan, tempat tidur besar di dalam sini untukmu tidur. Mengapa kamu di sini? Di mana Zhang dan Yan Kiki? Apakah kamu memiliki prasangka buruk terhadapku? Apakah satu kamar untuk kita berdua saja tidak boleh? Kalau begitu, aku akan minta ganti saja. Tidak usah. Namun, siapa yang memiliki prasangka pada siapa, kamu sudah tahu sendiri dalam hatimu. Kalau begitu, aku merasa tidak enak padamu. Yan Kici, kamu terlalu ceroboh. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Itu dia. Dia yang menabrak vasnya hingga pecah di lantai. Kamu sedang memutarbalikkan fakta, ya? Jelas-jelas kamu yang menabrakku, makanya aku sampai menabrak vas itu. Semuanya diam. Vas ini harganya sangat mahal. Kalian hari ini harus bertanggung jawab kepadaku. Tenanglah, Yan Kiki. Vas bunga ini adalah barang berharga. Seharusnya tidak berada di kamar tamu. Setelah vasnya pecah, manajer Zhang langsung datang kemari. Ini jelas bukan kebetulan. Yan Qing menarikku dan menyenggol vas itu jelas disengaja. Semua ini sudah direncanakan. Yan Kiki, kamu hampir membuatku terjatuh. Sekarang vasnya sudah pecah. Malah ingin melimpahkan kesalahan padaku, di mana hati nuranimu. Hati nuraniku sudah hilang.
Dan kaulah penyebabnya. Kamu. Dasar gadis pelayan, vas ini harganya $500.000. Bahkan menjualmu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Dasar orang tidak tahu diri. Kamu tamat. Ada apa ini? Dia, Yan Kiki, telah memecahkan vas bunga hotel. Sekarang dia malah mau memfitnahku. Yan Kiki, lihat status King, lalu lihat siapa dirimu. Untuk apa dia repot-repot menjebakmu? Jangan merasa dirimu orang penting. Benar sekali. Memangnya mungkin Cing bisa mengendalikan tubuhmu? Kalau salah ya harus tanggung jawab. Orang yang tidak berpendidikan tinggi memang punya kelakuan yang buruk. Dia yang merusaknya. Hari ini aku tidak akan melepaskannya. Lin, Pak Lin. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu menyinggung putri orang terkaya? Mulai sekarang, masalah hotel. Tidak usah kamu urus lagi. Dia putri orang terkaya. Aku terlalu panik tadi, sampai tidak sengaja mengatakannya. Tapi dia adalah tamu istimewa di hotel kita. Segera pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gajimu. Besok, kamu tidak usah datang lagi. Pak Lin, Anda tidak bisa memecat saya, Pak Lin. Banyak bicara lagi, akan aku hancurkan mulutmu. Cepat pergi dari sini. Pergi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bawahan saya yang tidak mengerti aturan ini telah mengganggu istirahat kalian semua. Begini saja, saya akan memberikan peningkatan layanan gratis ke kamar suite presidensial. Seluruh biaya di hotel selama masa ini, semuanya gratis. Wah, ini asik sekali sih. Silakan lanjut berbincang, saya akan segera mengurusnya. Cing, apa ini pengaturanmu lagi? Ya, manajer Zhang ini terus saja mempermasalahkan Kiki tentang vas bunga yang rusak itu. Kalian juga tahu sendiri, Kici itu hanya seorang buruh. $500.000? Mana mungkin dia sanggup membayar ganti rugi? Setelah kupikir-pikir, aku menelepon ayahku saja, agar dia yang menyelesaikannya. Yan Kiki, dengar tidak? Jika bukan karena King hari ini kamu tamat? Tepat sekali. $500.000, bahkan uang $50.000 pun, pasti belum pernah kamu lihat kan? Sudahlah, kalian jangan mengejek Kiki lagi. Orang miskin tetaplah manusia. Ayo segera kita pindah ke kamar suite presidensial. Yang Cing, biar ku buat kamu merasakan jadi putri kaya sepuasnya. Aduh, perutku sakit sekali. Maafkan aku, Yan Kici. Setiap orang harus menjaga dirinya sendiri. Jika tidak, nasib buruk akan menimpa. Kali ini hanya kita berdua yang lolos tahap awal penawaran AS Group. Tapi dokumen penawaranmu itu sangat jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan punyaku. Aku sarankan kepadamu, lebih baik segera menyerah saja. Hanya kamu berani menganggap dirimu lawan yang sepadan denganku? Penawaran kali ini pasti akan aku dapatkan. Semoga kamu nanti masih bisa tersenyum saat menyelesaikannya. Aku dengar pacar kecilmu itu juga sedang menunggumu di bawah. Jangan sampai kamu membuatnya kecewa. Halo semuanya, senang bisa datang ke kota Jiang. Saya berharap di acara penawaran hari ini, kalian semua bisa menyajikan karya yang bagus. Berikutnya, silakan kepada Shengxi Group yang mewakili Nona Yan Kiki. Penawaran dari Shengxi Group kali ini kemungkinan besar pasti berhasil. Tapi ini pertama kalinya Shengxi membiarkan gadis muda seperti itu bertanggung jawab atas proyek sepenting ini. Kudengar setelah Tuan Besar Yan pensiun, dia langsung meminta putrinya untuk mengambil alih grup. Maksudmu gadis itu adalah putri pewaris Shengxi? 80%, kemungkinannya memang begitu. Gawat, mungkinkah Yan Kiki memang putri kandung bos? Tidak, ini tidak mungkin.
Jika dia benar-benar putri bos, maka aku pasti sudah kena masalah dari dulu. Halo semuanya, saya merasa sangat terhormat bisa mewakili Shengxi Group untuk berpartisipasi dalam pertemuan lelang kali ini. Dalam pertemuan ini, karya yang dibawa oleh perusahaan kami adalah Mata Kota. Silakan semuanya lihat. Apa-apaan itu? Ya sudah gila ya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mengapa Shengxi Group menggunakan karya hasil plagiat untuk mengikuti lelang? Secara terbuka menjiplak desain milik London Eye. Kali ini reputasi Shengxi akan hancur total. Siapa yang bisa memberi penjelasan kepadaku? Perusahaan seperti ini. Mengapa bisa ikut serta dalam pertemuan lelang? Ini sungguh tidak mungkin. Gambar desainku telah dihapus seseorang. Seseorang sengaja menjebakku. Tuan Terry, tolong dengarkan penjelasan saya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Keluar. Bukan begitu? Sungguh ada yang menjebak saya? Saya tidak menjiplak. Pergi. Yan Qing, sekarang giliranmu bicara. Kuharap kamu tidak sama dengannya. Jika tidak, aku akan memasukkan kalian dari Shengxi Group ke daftar hitam. Anda tenang saja. Desain mata kota yang saya bawa pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Kiki, ada apa denganmu? Karyaku telah ditukar oleh Yan Qing. Saat ini kita tidak boleh asal menuduh. Kita harus bicara berdasarkan bukti. Aku curiga bahwa kemungkinan besar ini dilakukan oleh perusahaan lawan. Aku harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas, karena ini berkaitan dengan nama baikku dan Shengxi Group. Chao Ting, sedang apa kamu di sini? Sampai kapan kamu mau terus bersandiwara? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Sejak hari kamu berpura-pura menjadi putri bos, setiap hal yang kamu lakukan untuk melawanku, semuanya sudah aku selidiki dengan sangat jelas. Semua buktinya ada di sini. Ternyata dia benar-benar putri bos. Kici, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar putri dari bos? Jika kamu cukup pintar, seharusnya kamu bisa menyadarinya sendiri, bukannya malah bertanya padaku di sini. Kiki, aku tidak sengaja berpura-pura menjadi dirimu. Itu semua karena Zhang. Dan yang lainnya, mereka bersikeras mengatakan bahwa aku adalah seorang putri kaya. Agar bisa segera diangkat menjadi karyawan tetap, aku terpaksa melakukan semua itu. Lalu, jadi, karena itu kamu terus menjebakku, hanya demi mengusirku dari perusahaan. Iya? Benar. Hanya, jika kamu pergi, aku baru bisa terus tinggal di perusahaan ini, dan memiliki kesempatan untuk sukses. Benar-benar membuatku takut. Untungnya itu hanya mimpi. Kalau tidak, semua jerih payahku untuk memenangkan tender AS Group akan sia-sia saja. Tidak bisa? Aku harus bertindak selagi sempat. Kali ini, aku harus membuatnya benar-benar pergi dari perusahaan ini. Jika tidak, hatiku akan selalu merasa tidak tenang. Aneh sekali, Yan Kiki sudah melakukan kesalahan sebesar itu, tapi masih bisa berada di perusahaan ini tanpa masalah sedikit pun. Begini ya, bagian hubungan masyarakat perusahaan kita memang sangat hebat. Masalah sebesar itu ternyata tidak menjadi pembicaraan publik di internet. Cing, kamu hebat sekali. Bisa-bisanya kamu membawa proposal baru, Eye of the City, menemui bos AS bahkan berhasil menegosiasikan kerjasama ini. Lagi pula aku sudah melihat proposalmu, rasanya jauh lebih hebat 2 kali lipat dibanding London Eye. Tidak heran kamu adalah putri orang terkaya. Tidak seperti orang kriminal tertentu yang tidak ada bandingannya denganmu. Eye of the City, berbuat kriminal. Kalian semua kalau bicara tolong perhatikan sikap kalian. Yan Qing, proposal Eye of the City itu bahkan sudah dilihat oleh ayahku sendiri. Beraninya kamu mencurinya? Memangnya ayahmu itu berasal dari tempat terpencil mana? Aku juga bisa bilang kalau ayahku sudah melihat dokumen tender ini. Besar sekali omong kosongmu. Kau pikir kau ini siapa? Kalau saja King Ching tidak memberikan kualifikasi tender itu padamu, kau bahkan tidak akan punya hak untuk ikut serta. Benar-benar mengira karena beruntung lolos seleksi tahap awal AS Group, maka kau benar-benar hebat?
Mungkin saja di babak awal kau mencuri karya orang lain. Hanya saja mereka belum mengetahuinya saja. Benar sekali. Diberi kesempatan pun kau tidak berguna. Menipu orang dengan karya hasil curian. Kalau cuma menjiplak, aku juga bisa. Bahkan dengan tidak tahu malunya membawa-bawa ayahmu. Siapa sih ayahmu itu? Orang yang tidak tahu. Pasti mengira dia adalah presiden direktur perusahaan kita. Kalau begitu, aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan berterus terang. Ayahku adalah orang terkaya. Ayahmu orang terkaya? Lalu ayahku ini siapa? Apa kau tidak kecanduan mencuri? Dokumen tender itu hasil curian? Bahkan ayah kaya raya pun kau curi dari orang lain. Kalau kau benar-benar hebat, suruh ayah kayamu itu datang ke sini, biar kami bisa melihatnya. Awalnya kukira yang masuk ke perusahaan ini setidaknya punya sedikit kemampuan. Ternyata tidak kusangka hanya mengandalkan tipu muslihat saja. Harusnya sejak awal aku melihat jelas wajah menjijikanmu itu. Jangan banyak bicara. Kalau kau punya nyali, panggil ayahmu ke sini. Baiklah, karena kalian masih tidak mau menyerah, aku akan kabulkan keinginan kalian. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Wajar saja kalau dia tidak mengangkat teleponmu. Lagi pula tidak ada yang mau mengakui seorang pencuri sebagai putrinya. Benar sekali. Yan Kiki, kamu benar-benar tidak tahu diri. Jelas-jelas King yang menyelesaikan krisis plagiarisme ini untukmu, tapi kamu masih saja besar mulut di sini. Berlagak bilang mau mengandalkan diri sendiri, bahkan bilang kalau proposalmu sudah pernah dilihat oleh ayahmu sendiri. Yan Kici, aku tahu, kegagalan tender kali ini merupakan pukulan berat bagimu, tapi kamu tidak perlu berpura-pura bodoh seperti itu. Sadarilah kalau ini adalah dunia kerja, tidak akan ada yang bersimpati padamu, kecuali kamu benar-benar punya ayah orang terkaya. King, tidak semua orang memiliki nasib sebaik dirimu. Bukan begitu. Terkadang aku benar-benar kagum dengan kemampuan imajinasi kalian. Yancing, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaflah kepadaku. Kalau tidak, mencuri dokumen tender milik orang lain bisa membuatmu masuk penjara. Aku minta maaf padamu. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Aku beritahu kamu ya, biarpun aku yang menjiplak karyamu. Tapi selama ada ayahku, kamu tidak akan bisa melakukan apapun terhadapku. Usir dia keluar. Aku yang akan bertanggung jawab. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Hentikan sekarang juga. Kiki, kamu tidak apa-apa? Mereka tidak melakukan apapun kepadamu, kan? Mereka menindasku. Siapa yang memberi kalian izin untuk bertindak? Presiden Yan, ini karena King. Itu karena putri Anda yang menyuruh kami melakukan ini. Putriku? Benar sekali, Presiden Yan. Jika King tidak mengatakannya, meskipun kami memiliki nyali yang sangat besar, kami tetap tidak akan berani melakukannya. Presiden Yan, saya rasa apa yang King suruh sama sekali tidak salah. Orang seperti Yan Kiki ini memang harus dipecat. Dia menjiplak karya London Eye, ini sangat berdampak buruk bagi reputasi perusahaan kita. Orang seperti ini tidak boleh diberi ampun. Jadi, Anda mengira dia adalah putri saya? Bukankah begitu, Presiden Yan? Saya tahu, Anda tidak ingin identitas King terungkap, dan tidak ingin dia mendapatkan terlalu banyak perhatian. Tapi aura King itu sangat sulit untuk disembunyikan. Jika dibandingkan dengan Yan Kici, si kampungan itu, mereka berasal dari dunia yang berbeda, sehingga kami bisa mengenalinya. Selain itu, dalam urusan pekerjaan, kami memberikan perhatian lebih kepada King. Yan Qing? Katakan, apakah kamu benar-benar putri kandungku? Kamu adalah putri kandungku? Aku. King, apa yang membuatmu merasa tidak enak untuk mengakuinya? Kami semua sudah mengetahui hal ini. Benar sekali, Presiden Yan. Lupakan saja jika King merasa sungkan mengatakannya. Menurutku, prioritas utama saat ini adalah mengusir Yan Kiki, si pengacau ini, dari perusahaan. Bagaimanapun juga, dia sudah memberikan citra yang sangat buruk bagi perusahaan. Aku rasa itu ada benarnya. Tentang plagiarisme kali ini, jika King tidak menunjukkan proposal tender kelas atas seperti City of Ice, mungkin AS Group sudah akan memasukkan perusahaan kita ke daftar hitam. Kali ini King benar-benar telah menyelamatkan keadaan dengan kemampuannya sendiri. Menyelamatkan keadaan sendiri? Dia itu? Kamu masih saja keras kepala. Kamu bahkan merasa bangga, ha? Ngomong-ngomong Presiden Yan, tadi si pencuri ini juga bilang bahwa dia memberikan rencana City of Ice untuk Anda tinjau. Dan bahkan mengeklaim Anda sebagai ayahnya. Orang seperti ini pasti tidak boleh dilepaskan begitu saja.
Benar, tepat sekali. Aku bisa menjamin hal ini. Lagi pula selama ini, dia terus berpura-pura menjadi putri orang terkaya, mencemarkan nama baik putri orang terkaya. Menurutku orang semacam ini tidak layak tetap berada di perusahaan. Presiden Yan, lihat putri Anda saja sudah berkata begitu. Jangan biarkan si pencuri ini terus bersikap sombong lagi. Benar sekali, Presiden Yan. Bagaimana mungkin Anda melahirkan seorang pencuri? Baiklah. Bagus sekali. Pasang telinga kalian baik-baik. Dia, Yan Kiki, barulah putri dari Yan Xiaoming yang sesungguhnya.